Kalau lu disuruh pilih satu jenis parfum yang bakal lu pakai seumur hidup lu, tipe parfum seperti apakah itu? Dan silahkan komen di bawah. Gue akan pakai Aromatic Fougere. Dan ini adalah review parfum Aromatic Fougere dari tahun 1994, Versace Blue Jeans. Hi, welcome back to Fragrance Pen Pals. And ini adalah genre favorit gue. Mungkin kalian juga udah pernah sering lihat penonton lamanya Fragrance Pen Pals. Gue dan Andaru pernah review banyak sekali aromatic future fragrances dari Brut dari tahun 60-70an ya. Terus ada juga Azzaro Purom, Lalique Purom, Tabak juga pernah, cuma waktu itu live Instagram kayak barengan Al. Banyak deh, dan kenapa Aromatic Fougere itu parfum yang menurut gue timeless dan the epitome of gentleman. Karena wanginya itu tidak old manish dan tidak seasonal sih menurut gue. Karena misalnya gini, ada parfum yang mungkin trennya sweet fragrances seperti ambery ataupun juga ada parfum yang aquatic, itu tuh parfum yang seasonal menurut gue di cuaca dingin atau cuaca panas. Tapi untuk jadi signature scent, kekurangannya adalah tidak bisa dipakai di semua cuaca. Nah, Aromatic Fougere itu freshness-nya dapet, warmth-nya juga masih dapet, dan gue sangat suka Aromatic Fougere fragrances. Atau juga banyak yang bilang ada barbershop quality, karena in the past, di zaman dulu, parfum Aromatic Fougere itu ya adanya di barbershop seperti itu. Coba kalau di Indonesia sih enggak ya, ini maksudnya barbershop luar negeri itu kira-kira seperti ini baunya. Nah, Versace Blue Jeans adalah salah satu parfum klasik dari Versace yang gue sebenarnya agak surprise ketika mau coba beli parfum ini, karena ini kreasi lamanya Versace ya, sebelum diambil sama adanya Gianni yang cewek, gue lupa siapa ya, Donatella. Itu parfum-parfum modern semua yang dirilis di eranya Donatella, termasuk Eros. Nah, si Gianni Versace yang mungkin kalian sudah tahu meninggalnya itu di Miami, ditembak, dan parfum yang terkenal sebelum dia meninggal tuh salah satunya adalah Versace The Dreamers, udah pernah di-review juga di channel ini sama Andaru, dan Blue Jeans gitu. Ini rilis tahun 94, tapi wanginya menurut gue tidak 90-an, wanginya tuh 70-80-an. Yang menarik adalah botolnya seperti botol soda atau Coca-Cola. Yang detailnya juga menarik, ada detail lion ya, bukannya Medusa-nya Versace. Terus boxnya kaleng seperti kaleng-kaleng buat naruh pensil gitu. Nah, terus juga ini dari segi desainnya menarik. Ini jadul banget. Menurut gue nggak 90-an juga, ini kayak ya akhir 80-an sama awal 90-an. Ada band rock namanya Smashing Pumpkins. Nah, desain cover albumnya itu mirip banget sama si desain desain kalengnya si Versace Blue Jeans ini secara artworknya. Ini didesain seperti kalau kalian lihat dari artworknya, banyak orang-orang yang pekerja ya, yang pakai jeans, cowboy seperti itu. Ini parfum yang mungkin juga no brainer, parfum yang bisa lu spray dan pergi kapan aja. Ini dirilis tahun 94, parfumernya Jean-Pierre Bertois, yang juga udah banyak banget bikin parfum ya beliau. Dan ini adalah parfum Aromatic Fougere yang buat gue juga ada sedikit uniqueness. Kalau kalian familiar sama Versace Eros Flame,
yang ada sedikit Cinoto citrus cola vibe, kayak Coca-Colanya Itali. Nah ini di sini ada. Kita akan coba spray lagi. Oke. Ini adalah parfum yang bakal gue repurchase karena gue sangat suka Brut. Gue suka aftershave-nya Brut, gue suka deodorannya Brut, tapi Brut Eau de Toilette itu performance-nya lemahnya. Jadi buat gue alternatifnya adalah gue combine si aftershave-nya Brut dengan Versace Blue Jeans. Kenapa? Karena wanginya masih satu line gitu. Ini inisial bus ketika lo spray, tentunya ada citruses, lalu Fougère itu kan ada citruses, ada lavender, ada oakmoss ya, ada star anise. Nah ini sama, ini di opening ada star anise, ada citruses dan ada juniper, ada Brazilian rosewood yang sama dengan Paco Rabanne Pour Homme yang juga parfum aromatic Fougère gitu. Dan ini enak banget gitu, gentleman vibe, fresh, slightly powdery, slightly licorice, dan ada vanillic sweetness dari lavender yang ada calmnya, sensationnya juga gitu. Dan di dry downnya pun memang ada lavender, ada vanilla, ada sandalwood. Ini notesnya banyak banget. Cuma gue akan kasih gambaran apa sih yang paling prominent gitu. Pertama di opening citrusesnya berasa banget, Brazilian rosewood, juniper, dan juga star anise yang ngasih kesan fresh, sedikit licorice dan juga woody, dan pastinya juniper tuh ada sedikit gin tonicnya gitu ya. Tapi juga udah mulai ada aroma kolanya in the background. Itu sangat menarik sih. Nah, lavender, salah satu main player di parfum ini, juga ngasih kesan berpadu sama si vanilla buat ngasih sedikit sweetness dan powderiness. Cuma yang unik adalah ini parfum floral accentnya itu floral yang agak jadul, bunga-bunga seperti carnation, terus juga heliotrope, geranium itu lebih jadul ya. Di parfum jadul tuh banyak sekali notes yang mengandung geranium sama carnation seperti itu. Seperti apa sih tipikal wanginya? Carnation itu aksennya sedikit spicy dan agak sedikit kayak clove atau tembakau. Nah, jadi maskulin gitu. Makanya parfum cowok zaman dulu ada carnation. Jadi floral di tengah itu buat gue cukup kompleks. Ada calmness-nya, ada maskulinitasnya dari carnation yang agak sedikit kayak tembakau, Fougère vibe, powdery, calming dari lavender, terus juga dry down-nya itu ada vanilla, ada tongkebin yang ngasih sweetness, tapi tidak too much gitu, tidak sampai seperti parfum oriental zaman sekarang yang heavy on vanilla and amber. Ini ngasih aksen manis aja gitu, karena Brut pun ada aksen manisnya ya. Nah, ini terus yang lebih menyenangkannya lagi adalah kompleksitas di dry down itu. Ada sedikit slightly creaminess dari sandalwoodnya, ada iris, ada musk, amber, cedar, vetiver, and patchouli. Luar biasa. Ini parfum kompleks yang bisa dipakai kapan aja. Ya mungkin buat kalian yang baru coba parfum dan masih takut untuk blind buy, lebih baik dicoba cari di can-nya dulu sampelnya, karena ini parfum bukan parfum yang relatively easy to wear buat semua usia. Tapi kalau misalnya kalian suka aromatic Fougère, kalian atau usianya udah di atas 25 tahun,
pengen wangi yang unik tapi buat gue juga tidak old manish, silakan coba. Taruh ibaratnya kayak lu pakai Brut dikasih sentuhan Coca-Cola, luar biasa, nikmat sekali. Nah terus performance-nya bagaimana? Performance-nya sendiri ini long lasting di atas 6 jam easily, 6-8 jam. Projections really good, projectionsnya juga sangat bagus. Gue sangat happy sekali dengan harga yang murah dan quality-nya seperti desainer pada umumnya. Ini adalah the cheapest Versace. Kenapa? Karena rilisnya udah lama. Versace paling jadul so far mungkin di pasaran ya. Karena Versace lainnya kayak Versace Alom yang mirip dengan Dolce Gabbana Purem itu juga kayaknya udah discontinue ya. Jadi parfum jadulnya Versace yang masih beredar terjual laku terus tuh Versace Blue Jeans. Makanya ini harganya lumayan murah untuk ukuran Versace sendiri. Tapi gua sih bakal selalu bilang ini parfum timeless, dan juga gue kehabisan kata-kata sih, ini luar biasa. Occasionnya seperti biasa, kalau kalian pakai formal ini akan sangat elevate penampilan kalian. Tapi karena namanya blue jeans, ini pun sebenarnya cocok kalau dipakai untuk casual. Karena tadi ada cola vibe-nya sendiri yang ngasih dia perbedaan sama parfum-parfum Fujier lainnya gitu. Gue akan combine dengan Brut aftershave. Bayangin abis mandi pakai Brut aftershave, terus lu touch up lagi dengan Versace Blue Jeans, you good to go. Solid scent-nya 9 buat gue. Performance-nya 9. Price value proposition 10. Linknya seperti biasa akan gue sertakan di bawah. Silakan coba Versace Blue Jeans kalau kalian suka aromatic fougere. Kalau kalian belum pernah coba parfum barbershop atau aromatic fougere sebelumnya, coba dari Brut dulu karena itu paling murah. Kalau kalian suka, silakan hajar Versace Blue Jeans. Oke, terima kasih sudah nonton. Seperti biasa, link pembelian ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terima kasih.